Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fish versi podcast. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 Sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Versi saset. Versi saset. 2. Iya. Irit. Toppingnya dikit. Kenapa selalu lebih banyak berdua kalau podcast lo bilang tadi? Pertama, kalau sekarang case-nya karena yang satu lagi ke Australia. Iya. Si siapa? Dua orang ini lagi liburan lagi. Ah. Yang pertama lagi birthday trip, yang kedua lagi Honeymoon trip. honeymoon. Birthday trip tuh Si Baskara. sama siapa ya? Ini aja, merayakan ulang tahun sendiri. Ini merayakan ulang tahun sendiri iya. aja. Selebrasi gitu. Iya. Ke Ke Australia. Kalian nonton festival Landway itu. Festival, sambil nonton Kemarin festival. ketemu Kevin Parker tuh dia. di sana. Oh iya. Terus yang satu lagi Satu lagi Honeymoon. lagi honeymoon. karena baru menikah. Setahun yang lalu Tahun nih yang kan. lalu. Terusnya di pending, Iya. baru sekarang kesampean. Karena H+1 nikah ada panggungan. Iya. Oke. Tapi dia juga nggak ikut. Oh, dia nggak ikut waktu itu ya? waktu itu. Akhirnya buat istirahat sedikit tuh. Lagi ke Jepang dia. Iya. Nah lo berdua Kita ke Palapa ini. Iya, kita ke wawancara. Iya, ke wawancara. Ada. As usual sebagai. Iya. Formasi apa nih? Formasi Devpang kalau kata Awan. berdua ya, Iya. berdua aja kemana-mana. Tapi awalnya lo memang semua dari kampus bareng, Dari kampus bareng. satu angkatan, Satu Satu angkatan. angkatan, satu almet kita juga nih, Iya. ya kan? satu jurusan. Enggak. Beda. Lo apa? Nan? Gue kriminologi. Oke. Si Awan, Komunikasi. Nah, yang satu jurusan gua Baskara sama Diki. semuanya. Oh Gua cuma doang. lo doang. Outsiders. Iya. Ditarik, woi sini lo, Ben, gitu. Tapi kok Kom sama Krim kayaknya perpaduan yang jarang dah. Jarang, emang. Kenapa pada- di pada- Visip ya? Iya, pada Kom saat sama itu- Krim ya. Benar, pada Betul. saat itu juga menimbulkan konflik dia sama seniornya. Betul. Dan Karena gue berteman. Masalah, iya, Cing. Dia minjemin gue gitar. Gue minjemin gitar buat waktu itu adalah namanya buat inisiasi gitu ya. Gelas Sarasehan ya, Sarasehan. Bukan. beda. Jadi di tahun 2000-an Di era kita belas, kuliah tuh ada lomba teater lah. Oke. Kayak yang di sastra tuh. Tapi ini divisi buat Iya. mahasiswa baru. Iya. Ya, namanya itu gelas maba. Gelas maba. Buat teater-teater kayak gitu. Nah, jurusan dia waktu itu tuh nggak ada gitar. Gitar gue putus. Gitarnya sebenarnya putus buat pengen show waktu itu. Hamin 30 menit. Iya. Oke. Terus gue kasih gitar gue gitu. Karena gue orang yang baik gitu ya. Iya. Sok aja mangga pakai Dan gue gitar tahu siapa gitarisnya. Oh, si Adnan Iya. nih gitaris punya gitar gitu. Iya. Nanya, ada nggak, Ada, Nan? ada. Ya, pakai aja, sok Pakai atau aja, gitu. iya, silakan gitu. Nggak tahu aja jurusan dia menang di angkatan. Saya musuhin sama seniornya. Anjir, gara-gara lo jurusan lain menang gitu, conflicted. Iya. Tapi emang secara pergaulan Krim sama Kom emang terpisah ya? Terpisah. Lumayan. Apalagi di angkatan kita tuh masih ada segregasi aja. Iya. segregasi. Ada anak takor gitu. Ada. Anak kafe takor. ada masih. Kafe nggak ada ya udah. Kafe enggak sih, kita pada di Ada Takor Takoru dulu. waktu itu. Dulu zaman namanya kita- Takoru. Takor baru. Oh takor baru. Ya, di dekat jurusannya dia waktu itu. Jadi si Anakom tuh lebih sering di situ. Mm-mm. Walaupun kita juga tetap ada satu Iya, ngelebur-ngelebur. lane di Takor ya. Kan kepisah-pisah tuh. Ya, Ini yang komunikasi, ini Iya. apa gitu. Jadi kayak ada spotnya masing-masing kan. Iya, Dari iya. zaman lu juga gitu ya, Cing? Iya. Sampai Sama. berarti sampai generasi kita lah kayak gitu. Udah kayak gitu ya karena emang simply gua sama Baskara ada sekelas juga waktu itu. Terusnya Baskara sama Diki sama Awan juga. Ya, silakan. Ayo. Oh, mangga. Iya, mangga. Ini tim kita. Iya, silakan. Aman. Silakan. Iya. Iya. Masuk bloopers. Iya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Oh ya, Halo sama Halo, Baskara ada. sekelas. Apaan tuh jurusannya? Mata kuliahnya? mata kuliah MPKTA dulu, terus ya pengantar. MPKTA tuh kayak apa dulu? P4. Oh P4. Apa ya? Emang P4? Kayak P4, cuma berkembang karena P4 udah nggak relevan kan. Oke. Gua nggak tahu lagi. Diganti sama
MPKT, Iya. penanaman apa sih kayak sikap-sikap dasar berkuliah, Something skill-skill, gitu. soft skill gitu. Oke, nama SKS waktu itu gede banget. Loh, gede banget dong. Gede Sama banget. skripsi itu. Lumayan. Nama SKS. Lumayan. Dan itu patokan kalau misalnya nilai lu di situ bagus, IPK lu bagus di semester awal gitu. Iya, karena 6. 6. Bener. Iya. Udah Iya, kayak iya. gitu si Awan, Baskara sama Diki itu satu band juga di apa? Ya adalah band dulu pas Band. lagi komunikasi ospek bikin band-bandan buat malam balas jasa gitu loh. Oke. Jadi Di angkatan lo nih. Angkatan gue. Oke. Gue udah ngeband duluan bertiga. Eh, Gua, Baskara sama Diki. eh, Gitu. Ya, lo basic- begitu masuknya? Belum, gue masih sama jurusan gue aja waktu itu, asik sendiri juga gitu kan. Karena kayak gue sama di antara mereka gue outsiders lah di beda jurusan juga gitu. Terus karena gue sekelas sama Baskara juga, beberapa kelas tuh waktu di awal-awal. Dan waktu itu kecetus dia pengen ngeband, gue juga dari SMA juga udah ngeband gitu. Ngeband yuk, ya udah, ayo. Jadilah. Fis langsung. Iya, Fis. Namanya udah Fis juga. Artworknya juga udah ada waktu itu. Terusnya niatnya dulu pengen berdua doang aja. Cuman kayak nggak tahu as time goes by tiba-tiba kayaknya gue butuh bass player katanya gitu. Kayaknya gue butuh gitaris satu lagi. Kayaknya gue butuh drummer gitu. Ya udah. Anak-anak yang tadi ngeband sama Baskara juga dicabutin waktu itu. Oh, jadi awalnya malah lo sama Baskara. Niatnya begitu. Nggak Padahal ngajak sebelum- anak-anak ini nih. Enggak. Nah, sebelumnya emang Baskara ngebandnya sama mereka-mereka ini. Iya. Iya, bahkan tadi basis awalnya bukan gue. Iya. Lo ngapain? Gua nggak ada. Kebetulan standby di Jakarta. Jadi dulu basis awal pertamanya. Masih standby. Basis awal. Basis standby. Iya, basis awal pertamanya tuh anak Bandung. Oke. Mau latihan karena mau tampil di ospek. Karena jadi latihannya pas lagi libur kan. Iya. Basisnya ini lagi pulang kampung. Oke. Nggak ada. Ya udah, yang gampang aja deh. Lu bisa nggak bantuin? Bisa. Udah. Malah keterusan. Berkelanjutan sampai 12 tahun akhirnya sekarang gitu. Itu tahun 2012 berarti. 2013. 2013. Namanya udah Fis. Lo berdua Betul. yang Baskara sih kalau nama gitu. Jadi kayak emang dia udah ngekonsepin segala macem. Nah, gue kan belum pernah ngeband yang dengan konsep atau apa segala macem gitu. Ya udah akhirnya kayak ya udah let's go. Yang penting bawain lagu sendiri kalau gue mah waktu itu. Fis dari es krim Fis. Wars. Es krim pendewasaan anjing kalau sekarang. Iya. Dan di Visip akhirnya kan masih ada nggak sih Student Night yang gitu-gitu? Mungkin namanya beda kali. Iya, beda-beda nama aja Beda-beda. sih. Ada tapi beda nama. Namanya Oke. apa pas kita ya lupa. Visip Iya. apa gitu. Soalnya setiap jurusan juga punya apa? Akhirnya banyak per jurusan ada. Punya jurusan pensi ada. sendiri-sendiri. Iya. Sendiri. Terus dari kita kan tour de Visip waktu itu. Iya. Ada 8 jurusan di zaman kita. Iya. 6 dari 8 udah pernah kita mainin lah. Iya. Akhirnya kita kemana lagi deh? Ya udah kita ke fakultas sebelah. Ayo kita taklukin gitu. Iya. Sampai misinya udah sampai di UI. Kemana lagi nih? Ayo kita keluar UI yuk gitu. Ya udah akhirnya sampai jadi band beneran serius gitu. Iya. Jadi Itu rekaman di mana mulanya? awal Anjir. pertama Di ALS. Di ALS. ALS. ALS bener. ALS Studio itu studionya Sore juga di situ. Dulu sempat sore, terus Noh Saleh pernah di situ, terus Iya. Polka Wars. Polka Wars, anak-anak efek rumah kaca juga. Efek rumah, iya. Di tahun berapa? 2014 pertama Rekaman tuh kali. 2014 ya? Ya, kita rekaman Camkan judulnya waktu itu. Ya udah dari situ. Habis ke Camkan, single kedua Sectum itu Sempra. Sectum Sempra itu di 2015. Bener. Iya. And then kita rekaman album Convictions. Hampir mau album Ya, cuma nggak jadi. Gak jadi. Bedanya apa tuh album sama yang kemarin-kemarin dikerjain? Kemarin-kemarin dikerjainnya single aja. Single. Single. Single kayak, oke ini Fis udah ada singlenya loh gitu. Dengerin dong, zaman SoundCloud ya, man? Masih SoundCloud, SoundCloud tuh ya. belum Belum taruh di Spotify Spotify. gitu, DSP belum ada gitu. Masih mandiri banget semuanya. Spotify belum masuk ke Indo malah ya? Ya, belum. 2013-an belum tuh? Belum. Ah, 2000 Setahu gua ya. Iya. Seingat gua belum. Giki-gikinya mah udah pasti ngulik kali Ngulik, kayak gitu. iya. Cuman kayak kita kan yang awam nggak tahu kayak gitu-gituan gitu. Iya. Kita apa? TuneCore ya waktu itu? Iya, itu baru 2018 kan Iya, masukin Spotify itu kayak baru 2017-18 gitu. Lagu-lagu yang lama-lama itu baru dimasukin ke Spotify di 2016 atau 17 gitu. Ya, something like that lah. Ya, segituan. Oh, cukup lama juga berarti Lama ya. banget, Cing. Lama banget. Ya, proses lah, Ben. Proses udah. Lumayan. Ya tapi kan lo anak kuliahan, orang Bener. orang tua taunya pengennya lo jadi sarjana aja.
Ya kita sarjana sih. Iya, alhamdulillah. akhirnya tapi mau kerja kayak gitu. Nah, ada ide gak dari keluarga atau Yang masih model gak sih orang tua maksain ah, kelar kuliah gitu? mungkin Di kalau zaman gue sama Awan sih dilepasin ya. Iya, nyokap gue soalnya kayaknya karena backgroundnya dia sastra kan. lu. Di FIB dia banyak mungkin bertemu teman-teman seniman gitu ya. Iya. Dia tuh sempat bilang sama gue, dulu kan gue juga motret kan fotografi. Terserah deh kamu mau ngeband, mau foto, itu juga pekerjaan dia bilang gitu. Tapi jangan sampai kamu balik lagi ke rumah ini minta duit. Itu Jadi yang maksudnya penting, nggak bisa kerja, nggak bisa dapat duit dari situ gitu. ya. Tapi lo kelarin juga kuliahnya. Ada kuliah gue Semua kelar. alhamdulillah. Dia aja jual motor waktu itu buat beli bas. Iya. Awal-awal ngeband. Awal-awal ngeband lo jual motor Sama Fis, siapa? waktu awal Motor sama siapa? Fis ya. Motor Jadi gue SMA tuh motivasi gue. Jadi gue SMA IPA nih surprisingly. Iya. Tadi gue mau IPS, cuma gue minta motor ke nyokap gue. Nyokap gue bilang, nyokap gue tuh orangnya memberikan apresiasi kalau lu udah melakukan sesuatu lah gitu. Iya. Boleh kamu beli motor tapi masuk IPA dulu. Oke. Ya udah. Di SMA nih. SMA. Anjay. Beli motor Satria FU. Wis. Keren ya kan? Keren lah. Keren. Tuh, Zaman itu ya, 2012. Iya, itu oke banget, 2000. bro. Gue berarti Iya. naik kelas 2, kelas berapa tuh? SMA 2011. 2011. Kan ya, 2011 atau 2010 gitu. Keren ya kan? Anjir, sampai kuliah, gue pengen ngeband lagi nih, pengen alat yang serius. Apa yang mau ngapain ya? Wah, ini motor bisa dipecah dua. Beli motor Matic sama beli bass. Nah, udah bilang, "Mah, aku mau ngeband serius nih. Gini. Perlu bass. Cuma bassnya harganya lumayan. Mahal gitu. 5 juta pada saat itu mahal kan buat anak kuliah mah." Kuliahan mah. Iya, terus nyokap gue juga kayak mau ngasih 5 juta berat gitu. Iyalah. Ya udah, gini aja motor jual aja mah gitu. Beli bass. Ntar sama sisanya beli Vario. Gua bilang gitu. Vario putih hijau. Jadi Vario ada om gue jual motor waktu saat itu. Beli motor si om aja. Terus nanti sisanya buat mama balikin. Masih ada sisa tuh. Ada. Kan beli Vario, namanya beli di om ya kan? Iya. Berapa cuma berapa juta gitu. 3.000 ada. 3.000 apa 4.000 gitu pokoknya. Gitu ada. Udah sisanya beli bass. Kan Satria tuh waktu itu masih 20. Anjing mahal ya? Lama lumayan. Buset. Satria motor Pala motor elit capung. lah itulah. Iya. Ya, pala capung ya. Pala Iya. Sebelum dibantai sama Ninja dulu kan. Iya. Nah, Dia pakai kopling kan? pakai kopling. Iya. 6 giginya. Makanya pada banyak yang kecelakaan tuh kebetulan pakai gituan. Terus udah sisa berapa gue balikin ke nyokap gue. Nih, lumayan kan dapat duit gitu. Akhirnya yaudah beli bass pertama gue itu. Iya. Masih ada tuh, Bas? Masih ada, Masih. masih gue simpen. Pakai rekaman juga kadang-kadang sama Iya. Awan. Pokoknya orang tua kita nyantai, Baskara juga nyantai. Tapi ada resisten dikit. Nah, orang tua Diki waktu itu yang agak keras. Waktu itu soalnya sempet si Diki itu pundung lah karena belum kan habis lulus kuliah, belum dapat gawe. Habis itu orang tuanya ngapain sih kamu kayak gini. Akhirnya sempet hilang dari kita waktu itu. Nah, gak berapa lama sih akhirnya dia dapat kerjaan. Balik lagi dan akhirnya bisa berjalan beriringan gitu. Sambil kerja sambil ngeband. Iya, Iya, kita semua dulu semuanya. sambil kerja sambil ngeband. Semuanya, Cing. Sampai kini. Sampai kini. Gua sampai 2021, abis pandemi. Gue sampai tahun lalu itu doang. Pandemi tuh iya 2021 2022 apa ya gue terakhir. Lo kerja apa, Man? Dulu gue pernah sempet di bank. Terus ya abis lulus ya sempet di bank. Abis itu gue sempet di startup juga. Abis itu yang terakhir di label gitu. Sampai sekarang full time musician. Anjing, tos dulu dong bro. Iya. Gila. Di bio Instagram. Gila. Full time musician, Full time ex-banker. musician. Ex-banker. Ex-banker. Iya. Di bank kerja jadi apa? Di MT-nya, MT waktu itu. MT itu manajemen training. Iya. Wah, Cing. Itu jadi apa sih kalau ininya? Nah, jadi Nanti suruh nyobain semua kan? apa? Iya, suruh nyobain kan, semua. Dan Ah. itu tuh kayak percepatan karirnya gitu lah kalau Iya. misal lu in a nutshell gitu ya. Iya. Lulus, jebret, masuk screening test, sudah interview, oke, masuk nih. Dapat probation 3 bulan kalau gue waktu itu. Nah, udah kayak gitu. Guys, gue dapet nih kerjaan yang di Jakarta. Waktu itu kan karena waktu itu sempet ada pengen ke Malaysia juga waktu itu. Dapet, Untuk sekolah? bukan. Kerja? Jadi third party-nya Accenture gitu buat Facebook analisnya gitu deh. Oke. Jadi kayak Facebook nge-hire satu agensi. Nah, agensinya itu gua apply di situ, dapat di Malaysia tapi. Iya. Cuman waktu itu
Multiverses, album pertama kita tuh baru rampung. Dan gua nggak tahu, Cing, ada guts feeling kayak nggak nyet. Ini band bakalan doing well kayaknya someday gitu. Ya udah, akhirnya gua ambil yang kerjaan di Jakarta waktu itu, Bang, karena nganggurnya udah agak lama, 6 bulanan. Terusnya kerja di situ, probation. Yang pertama itu gua ditempatin di Hasyim Asy'ari, tahu? Di Monas. Sabang, belakang Sabang situ. Iya, Monas sonon lagi deh pokoknya. Gue berangkat dari Kalisari, terusnya kayak anjir, mental gue tempe banget sih, men. Mental gue tempe banget kayak anjing. Tapi emang jauh sih dari Kalisari Jauh ke Sabang. banget, brother. Iya. Jauh banget itu. Anjing, gue kayak, ya Allah, gue nggak kuat lagi. Nah, akhirnya kan gue lolos. Cuman kayak gue mengundurkan diri waktu probationnya itu kayak, nggak, men, ini bukan jalan gue. Ya udah, akhirnya gue pindah ke startup. 2 tahun di situ doing well juga dan bisa apa ya, ada waktu kerjanya juga, ada waktu ngebandnya juga gitu. Soalnya nggak startup sih itu udah gede. Unicorn sih. Iya, waktu unicorn. itu. Waktu itu udah unicorn juga. Marketplace Udah, merah. Marketplace merah. Udah tutup dong sekarang. Udah tutup. Udah. Akhirnya, udah Iya. rest in peace. Udah nggak dibuka, udah ditutup sekarang. Iya, iya. Sekarang dia kayaknya lebih ke Bukalapo deh. Iya, udah lapak tutup dari Lapaknya udah tutup. Iya. Iya. Soalnya kayak kita butuh apa ya? Butuh ibaratnya tuh saving lah ya. Iya. Kayak anak-anak juga semua kayak gitu kok. Iya, gitu. kerja semua. Iya. Karena bukan karena nggak yakin band tidak bisa menghidupi atau? Enggak. Belum bisa pada saat Waktu itu. itu belum bisa. Oke. Belum bisa. Orang album pertama cuma manggung abis rilis. Allahu Akbar. Karena kita ngirim ke teman-teman gitu yang megang organizer festival dan media gitu ya, ke pick up lah beberapa with the Fest. Iya. Ada apa namanya si Teguh tuh? Si Teguh Archipelago Festival Iya, gitu, iya. terus synchronize sekali. Habis itu ganti tahun kan, kita kan rilis Agustus apa ya? Ganti tahun, set. Nggak ada manggung. 2018 nggak ada Cuma manggung. 2 kali. Iya, 2 kali, Cing. Dengan modal anak muda kayak, enggak, ini bakal doing well nih. Iya, album. karena kita awalnya lumayan, yakin Yakin banget. Ternyata berat di awal gitu. Ya udah, kita masih belum bisa meninggalkan dunia kantor pada saat itu gitu, karena emang ya nggak punya, ya basically kita butuh hidup aja sih. Iya. Survive gitu. 2018 2 kali manggung. Iya. Sebelum Sampai ngeluarin sebelum- si Peradaban. Iya. Beberapa orang memaafkan itu. Nah, lo kerja apa? Gue dulu agency, copywriter, Oh, emang sesuai jurusan lah. sesuai jurusan. Iya. Enak ya sih kerja di agensi katanya. Ini banget. Enak, tapi kalau kliennya mau megang 1, 2 gitu. Cuma kalau klien lo megang 4 ya pusing. Oh. Ya sama kan fleksibel ya. Ternyata fleksibel juga jam pulangnya. Masuknya mah harus tetap ya. Iya, masuk On mah time. tetap. Jamnya fleksibel, Jamnya tapi pulangnya. fleksibel pulangnya benar. Kadang Iya. pulang jam 8 malam, kadang pulang jam 8 pagi. Iya, iya, Ya kan? Bentroknya Bisa tuh waktu aja. itu kayak pas awan masih di agensi. Sabtu manggung, gue nggak bisa lagi, gue lagi Nah, produksi syuting. kan kalau syuting kan nggak bisa tuh. Lagi syuting. Kalau ngerjain TVC kan pasti. Iya, terus, meeting yuk. Gue lagi nggak bisa lagi sampai lemburan gitu. Iya, sampai kadang malam. udah jam latihan jam 9 deh gitu. Bentar guys, gue masih belum bisa nih, ada internal meeting. Tapi lu gitu. conflicted nggak waktu Conflicted parah. Cuma Bingung lo akan memilih mana sebenarnya? Apa mudah aja, gue nggak bisa lagi kerja, atau ada kepengen sebenarnya? Iya. sebenarnya dari dulu udah pengen. Gue setiap resign jadi gue berapa kali resign kantor lah sebelum akhirnya band ini make it gitu. Lo mau resign kemana? Gue mau ngeband, lihat aja gue ada di cover depan Rolling Stone. Oke. Sampai Rolling Stone-nya bubar nggak Bubar, bisa nggak ada ya. Tapi sama emang kita butuh kepedean-pedean yang nggak tahu bisa diukur gitu. Jadi kalau iya, agensi kayak jadi gini, kalau culture agency itu misalkan lo dari agensi A mau pindah ke agensi B, pasti ada gengsi si HR-nya nahan atau bos lu nahan. Ngapain sih kayak agensi B? Itu nggak oke lah apa segala macam Iya. gitu. Nah, kecuali emang si Ben lagi bagus banget jadi didukung gitu buat ngembangin karir. Nah, ini karena gue alasannya Ngeband. mau ngeband, dia kayak ya udah deh. Gas. Ujung-ujungnya sebulan gue kayak belum kerja lagi, gue apply agensi lagi, pindah. Akhirnya balik lagi, pindah apa? Iya. Gitu. Nah itu cukup lama, 2018 sampai kapan akhirnya ini band bisa hidup nih gitu? Gue baru resign, pertama kali resign. Bahkan awal Jadi gue dulu, 2 kali iya. pensiun dini di agensi. Oke. Pertama itu 2019. 2019 gue resign, abis lebaran 2019 tuh, setahun, gue cabut,
sambil bantuin Saniter pada saat itu label kita Saniter setahun 2020 pandemi. Nah itu gimana band pandemi? Malah naik. Kacau. Gue ngantor lagi 2020 akhir gue ngantor lagi. Gue ngantor lagi Wah, balik ke itu agensi lagi gue. Fakta sih, Cing. Secara pemasukan atau segala macam. Parah. Ya bertahan aja, kita survive aja gitu. Iya, survival mode aja Survival jatuhnya. mode ya. Dan gimana? Karena kan online cuma bisa berani 2 kali 3 kali lu mengenai konten yang lumayan mirip-mirip terus orang bosen. Betul. Dan kita juga waktu itu di saat itu belum punya katalog-katalog yang nyaman untuk dimainkan online menurut gue. Bener. Oke. Atau akustik lah atau disederhanakan gitu. Disederhanakan belum cukup nyaman aja gitu. Jadi memang pandemi udah berhenti aja. Nggak berhenti sih, kita ngerilis EP waktu itu. Iya, kita rilis. Terusnya kayak kita cukup produktif juga. Kerja sama brand, brand, sama segala film, bikinin film, apa bikin Jualannya lagu. beda sih waktu itu. Oke. Gitu. Cuman kayak- off air nggak ada. Off-air Off-air jarang. nggak ada sama Iya. sekali sampai pertama kali tuh kita lumayan agak lama ya Agak lama, bisa nerima 2021-an kali off-air, mungkin. ha-ha. Akhir juga itu. Setelah si Joyland Bali nongol, kita Iya, berapa lama tuh sebelum- kayak, oh ini festival udah bisa, kita lama tuh buat comeback ke situ. Di Joyland Bali main. Enggak. Kayak Ya, itu patokan doang. Oke. Patokan gua kan festival mulainya Joyland Bali pada saat itu kan, Iya, iya. pertama kali. Cuma abis itu kita sempat lama tuh dari situ nggak Karena banyak Bali kok. juga different sih waktu Iya. zaman COVID ya. Iya. Kayak nggak ada COVID kan di Bali waktu itu. Betul. Iya. Waktu yang pandemi, gue ngelawak juga jarang. Tapi beberapa waktu kemudian kayaknya ada penyesuaian ngelawaknya online. Nah, Emang seru, Cing? Nggak seru emang. nggak ada yang ketawa kan? Iya. Gue nonton Suci waktu online aja. Iya. Ya Allah, cringe banget Betul, gitu. betul. Walaupun materinya lucu ya. Iya. Cuman kayak anjir, penonton tuh sebegitunya gitu buat bikin hidup suasana gitu ya. Bener. Walaupun ada di sana karena pakai Zoom ini kan pasti ada delay setengah detik, Itu dia. 1 detik gitu. Itu Ya. Tapi kesini-sininya sudah terbiasa dan kemudian banyak band juga kalau gue ngisi acara nih. Ya gue ngelawaknya dari sini, ntar ada band yang dari studionya gitu. Oh ya. Udah mulai Disatuin disatuin aja gitu. Lo nggak ada online yang kayak begitu juga nggak ada? Ada beberapa kali, cuma nggak banyak Iya. karena yang emang tawarannya pada saat itu nggak banyak. Mungkin karena si Fish tuh bukan tipikal band yang enak didengerin online kali ya. Maksudnya lo harus experience datang, ada moshing, ada nyanyi, ada lompat-lompat. Sedangkan kita pas pandemi nggak bisa kan kayak gitu. Dengerin di layar kaca tuh kayak orang mungkin kayak, ih bosen ya. Terus kelihatan jeleknya mungkin ya kan. Ya kan kita pada saat itu kita akuin aja lah, kita mainnya berantakan gitu. Maksudnya masih belajar juga. Sekarang udah rapi. Belum juga sih. Tapi dibanding zaman dulu. Iya. Kita mah jauh lebih pede sekarang Iya. lah. Iya. Kalaupun salah orang nerima aja Iya. sekarang sih. Iya. Dibanding zaman dulu gitu. Ya, sekarang udah oke lah. Pulihnya kapan si off air ini? 2022 sih kok. sih. 2022. Itu karena ada momen atau lo bikin luncurin single baru atau memang karena lagi orang pada lagi kangen sama hingar-bingar? Sinkronis deh kalau nggak salah. Alo Beng duluan. Oh, Alo Beng, iya benar. Jadi kayak yang bikin acara tuh udah mulai berani waktu itu. Iya, Cuma iya. kan benar-benar harus pakai vaksin atau apa segala Betul, macam. iya. Ya udah kita patuhin aja. Nah, terusnya orang-orang datang pakai masker atau segala macam ya nggak apa-apa juga. Iya. Nah, terusnya ada 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul sampai banyak banget event lagi. Iya. Ya alhamdulillah comeback lagi. Balik gitu. lagi. Sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Sekarang makin lumayan sih. Tahu nggak, Cing? Di 2018 kita kan umur masih 25 ya. 24, 25 lah waktu 24, itu. 24. Peradaban benar-benar muncul, jebret gitu. Kayak merasa di atas angin kan waktu itu. Kayak anjing gua. Sembarangan, agak lumayan sembarangan sih. Kita muda, Superstar, bodoh, bro. dan berisik. Iya. Muda, bodoh, dan berisik gitu. Superstar, rockstar bro, segala macam. Ya at least itu yang kita alami sendiri lah, walaupun kita nggak luapkan gitu ya. Iya. Terusnya kayak sama Allah dikasih 2020 nih pandemi, anjing. Fokus lu, diam lu gitu. Nyet, itu bukan apa-apa lagi. Apa yang kita rasakan itu fana lagi gitu. Semu banget lagi, sementara banget. Di situ kayak, oh mungkin kalau misalnya lu dikasih fame umur sekarang, kayak kita mengabsorbnya tuh,
Udah bisa menghandle ketenaran Lebih lah. bijak. Lebih mungkin bijak lah. lebih Betul. bijak lah gitu makanya. Aduh jangan pernah lah sombong lah anjir. Iya. Kalau lo dikasih ketenaran di 2018, mungkin hancurnya cepat. Kayak banget. Wah, itu dulu kita lumayan, makanya berapa kali kan kita kena ada masalah di internet. Di internet, ya. iya. Ya, Karena waduh. kita salah ngomong lah, karena Iya. kita nge-tweetnya sembarangan harus ya gitu-gitulah. Jadi ya kita umur 24 coy dikasih Dikasih begitu. dikasih tenar gitu ya. Iya. Ya udah. Ya udah gitu. Merasa Emang lu berasa tuh sekarang? gede Sekarang kepala. berasa banget. Kalau misalnya sekarang ya umur mempengaruhi sih menurut gue ya. Iya. Karena misalnya 30-an gitu ya, dikasih kayak begituan, mungkin kayak lebih wise. Oh ada head comment dan mungkin. segala macam mungkin ya. Iya. Ada head comment, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Kita nggak bisa kontrol orang ya Iya, kayak gitu. benar. Dulu mah kalau ketemu orang langsung ngajakin ribut Iya, gitu. panas banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi umur 24, tenar, ya kan. tenar, banyak yang suka, memang Iya, walaupun merubah. belum banyak duit ya. Iya. Memang merubah perangai sih. Iya, Tapi lu lumayan. gitu juga nggak sih waktu itu? Kan gue udah tua. Enggak, itu dia makanya. Lu kan udah nge-MC segala macam Iya, dari zaman iya. dulu gitu, udah punya radio juga. Adalah pastilah Pasti semua ya. orang aja. Cuman kan beda cara nge-handle-nya, Iya. cara nge-handle. Beda masanya juga gitu. Tapi kayaknya sebuah apa ya, fase yang hampir dilewati sama Semua orang kan. sama semua orang lah. Iya, betul. Cuma ada yang bisa handle, ada yang Ada yang disentil kelelep. dulu. Iya. Nah, ya lo mungkin disentilnya pakai pandemi. Pakai pandemi dan netizen. Iya. Sempat jadi Dan musuh. bareng nggak- Sempat jadi musuh netizen. Nggak ketahuan juga, oh pandemi emang semua sepi sih. Iya, benar. Sumpah, Gitu. itu pandemi stres sih, Iya, sumpah. iya. Nah, sekarang lo kalau nge-handle pujian deh, nge-handle head comment sih, ya gitu nggak usah lihat. iya. Pujian kan kita tetap berasa loh. Betul, betul. Dipuji itu rasa, Betul. gitunya tuh Iya, ada. tetap ada. Iya. Lo gimana cara nge-handle-nya sekarang itu? Kalau lu gimana, Man? Kalau gue sih apa ya, gue selalu menganggap pujian tuh apa ya, part of. Nah, gue lebih menyukai ternyata dikritik Oke. sama orang-orang yang emang valid ya, maksudnya kayak misalkan soleh solihun, Iya. gitu. Gue tuh menurut gue jauh lebih bisa gue cerna secara masuk ke otak dan hati gitu. Tapi sedangkan kalau pujian tuh ya gue balas dengan respect, thank you aja gitu. Tapi gue tidak pernah menganggap kayak oh berarti band gue udah keren banget ya atau apa, enggak. Tapi kayak oh thank you lo mendengarkan band gue gitu. Tapi gue tidak pernah masukkan hati yang kayak didengerin sama si ini coy gitu, kayak ya udah gitu. Karena ya mungkin sekarang posisinya bisa jadi dia mengapresiasi tapi tiba-tiba menemukan apanya Celah gitu. Celah, tiba-tiba iya. dia bisa ini gitu. Iya. Nggak tahu sih. Iya, Kalau jadi itu fana sih. Fana, Bener, bener semakin besar pujian tuh semakin besar teror yang ada. Betul. sebenarnya. Menurut gua. Gampang bikin kita lengah ya. Iya, karena betul. membuat kita lupa diri kadang-kadang. Gua tuh Iya, takut itunya, takut kayak gua udah dapat validasi nih. Betul. Gitu. Terus jadinya bertindak yang sebenarnya seharusnya nggak kayak gitu. Iya. Alhamdulillah nih di Membangun dan Menghancurkan benar-benar rekognisi orang-orangnya tuh di luar ekspektasi kita Benar. gitu. Cuman satu, balik lagi karena mungkin kita sekarang udah masuk kepala 3. Iya. Terus ya udah pernah dikenain pandemi. Iya. Kalau gue pribadi selalu merasa yang di dunia ini fana gitu. Itu semua semu gitu. Dan lo benar-benar harus mengabsorbnya itu pujian-pujian tersebut. Jadi rasa syukur. Rasa syukur aja, udah. Iya, That's it. bersyukur gua. Tok gitu. Alhamdulillah kita pernah di fase ini, ya udah alhamdulillah gitu. Kalau dulu bikin kayak anjing gue nih boy Iya. gitu. Iya, Lebih ke situ. Gitu. Iya. Nah, maksudnya sekarang kita kayak lo akhirnya dengerin Fish gitu, kayak lo posting dan segala macam, gua kayak Anjir, ini di luar ini kayak gue nonton dulu di TV kan, pas parah, kecil ya kan. Nonton emak gue lo, nonton Mama Abdel. Iya, maaf. Anjir. Kemarin Maaf. Muklis, nonton Muklis. Muklis anjir. Wendy Cagur workout pakai lagu Iya. kita kayak Lu kayak wah anjir beyond gitu. Iya. Maksudnya kayak sampai musik kita tuh anak-anak Depok ini dulu mahasiswa ini didengerin sama orang-orang industri kayak ini di luar ekspektasi kita juga gitu. mungkin karena ini tuh lumayan proses yang lumayan panjang Gitu. ya. Sampai di titik bisa nge-reach ke audiens yang jauh lebih luas gitu. Iya. Dan kita mengalami hampir 5 tahun lah ya, banyak gonjang-ganjing naik turun, kayak naik terus turun, terus jadi musuh netizen, terus jadi sahabat netizen lagi, dan musuhnya lagi gitu. Kayak
kita tuh mengalami panggung Bener. sepi, panggung rame, panggung sepi lagi gitu. Ya. Pas sampai di titik ini tuh kita kayak akhirnya ada Sebuah sesuatu fase. yang kayak ngerasa kita paid off ternyata, tapi Iya. bukan sesuatu yang harus disombongkan Iya, gitu iya, kayak betul. ternyata kita nggak sia-sia loh, kita bertahan Iya. melewati itu semua. Iya, Gue iya, sih ngerasa lebih kayak gitu ya, kayak karena band ini mau bubar nggak sekali 2 kali, Betul. Maksudnya Sering banget. sering banget. karena Banyak faktor. Banyak faktor. Yang pertama sih ya Dulu. waktu itu kita pas 24 25 ya Pecahan internal. perubahan fase hidup lah ya. Fase. Ada yang kerja, ada yang belum kerja, ada yang belum lulus, Ya. something. Terus pas pandemi, terus kita juga sempat berkurang kan dari 5 jadi 4 Iya. gitu, dan mengalami ya maksudnya dengan permasalahan itu gitu. Masalah internal sih. Yang Iya, Iya. permasalahan internal gitu sering sempat kayak udahlah ini udah selesai nih kayaknya nih, emang udah selesai masanya. Tapi ya akhirnya memutuskan untuk kayak coba deh Enggak, kita- jalanin pelan-pelan betul. lagi. ya Terus kita start over baru. Ini kan makanya si album ini gue start over. Makanya si Fis gue ini nge-treat reborn lah. iya, Reborn. nge-treat kayak lu bayangin kita nih baru ngeband nih, baru ketemu pertama kali 4 orang yang saling kenal tapi baru pertama kali ngeband nih, nggak punya ekspektasi Betul. sama musiknya apapun, nggak punya footprint apapun sama musiknya. Kita bikin yang lupakan. baru. Makanya orang bilang kayak beda banget gitu. Iya. Mungkin hasilnya. Iya. Tapi ya itu karena mungkin ya kita mencoba untuk kayak nggak melupakan sih, tapi kayak mencoba memulai satu yang baru lah. Iya. ya. Ya, membangun dan menghancurkan itu maksudnya? Jadi gini, Nah, dulu tuh konsep. konsepnya ya. Kan kita waktu itu tuh bikin dunia sendiri juga gitu, Cing. Ya, Jadi sebelum album ini ya. Ya, Cing Abdel ngikutin ini nggak Marvel? Marvel ya. Ya, di situ kan ada dunia-dunianya ya. Iya. Nah, kurang lebih kayak kita konsepnya hampir sama. Akhirnya kita replicate gitu dengan versi kita. Dan kita bikin setiap albumnya itu mewakilkan dunia yang keberapa gitu. Kita udah sampai bikin dunia sampai Earth 8. 8 gitu. Ya. Kita udah bikin di Earth 3, dunia Earth 3, terusnya. Sampai yang terakhir tuh di album Membangun dan Menghancurkan itu di Earth 5 harusnya. Makanya itu hitam putih segala macam. Karena emang di dunia Earth 5 itu pandangan orang-orang tuh hitam putih gitu. Betul. Pokoknya kita bikin karikatur-karikatur lah. Mm-mm. Dari keadaan-keadaan yang emang kita nonton di internet, baca di berita dan segala macam, kita bikin karikaturnya dengan versi dunia yang berbeda. Nah itu tuh tadi konsep di album Membangun Menghancurkan awalnya adalah dualisme, soal dualisme. Iya. Jadi ada yang membangun dan menghancurkan, which is soal kepercayaan, spiritualism dan segala macam. Iya. Bagaimana orang mendewakan satu hal, satu objek, satu subjek, Iya. jadi sehingga ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu. Betul. Nah, cuma akhirnya pas kita balik lagi ngobrol duduk bareng, kayak lo masih mau bawa topik ini nggak ya? Nggak deh kayaknya. Karena itu album udah dari 2019 kita. Iya. Dan udah rilis 4 lagu dari Oke. 12 track waktu itu. Akhirnya kita udah rekaman 12 lagunya itu, tinggal 8 lagi yang belum rilis. Tuh, Kita scrap, scrap kita buang. Semua. Semua. Tapi 4 lagu ini masih bisa didengerin ya. masih bisa. Iya. 4 lagu kan udah rilis. Iya. 8 Udah lagu kita rilis. buang. Heeh. Udah. Walaupun waktu itu orang-orang nungguin banget. Nah, akhirnya kita selalu bikin hashtag waktu itu kawal membangun dan menghancurkan. Dan lama banget, berarti dari 2019 ke 2024 itu berapa? Betul. 5 tahun ya. 5 tahunan ya. Ya, kelelawar ada yang dari SMA udah lulus kuliah Iya, gitu. iya. Ada yang punya anak mungkin Nah, sekarang. by the way, kelelawar itu sebutan fans kami. Iya. Nah, akhirnya si Membangun Menghancurkan secara makna akhirnya karena album judul albumnya udah kadung nih, Iya. akhirnya tapi kita masih mau bahas hal yang lebih personal lah ya sama Iya. kita. Akhirnya ternyata secara filosofi membangun dan menghancurkan bisa diambil ditarik kayak membangun vis yang baru, menghancurkan vis yang lama. Ya. Ya, Kita semacam. kait-kaitin aja tuh dari situ. Iya. Ya lo copywriter sih bisa aja. Ya. Jago awan lu. Iya. Nina itu ada di membangun dan Membangun dan menghancurkan. menghancurkan. Ada di rumah sekarang kan? Ada Oh iya di rumah nggak ikut ya. Nggak ikut. Nggak ikut. Nah kalau mau dikait-kaitin, Nina ini Nah. gimana membangun dan menghancurkan? Jadi gini, membangun tadi apa? Membangun vis yang baru, Iya, menghancurkan vis yang lama. Iya. Jadi vis yang baru ini kita nggak pernah ngomongin kita seutuhnya itu di album-album sebelumnya gitu. Kita as a human ya. ya. Sebagai Awan, sebagai Baskara, sebagai Atman, sebagai Diki, kita tuh nggak pernah menelanjangi diri kita di album Nggak tersebut. pernah ngomongin something personal lah. Ya, Iya. terusnya kita selalu punya tokoh lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya Cing Abdel ngelihat diskografi kita, selalu ada penokohan, Ya. ada maskot-maskotnya segala macam. Nah, di album pertama kita ini yang Fis Membangun dan Menghancurkan ini, akhirnya kita mencoba untuk membicarakan secara internal kita.
hal personal jadi. Personal. Oke. Kita bisa menulis apapun, merasakan itu. apapun. Ya. Ada wadahnya di situ. Pun soal kemarahan terhadap misalkan keadaan sosial dan politik, Ya. tapi kita banyak ngomongin yang lain juga gitu. Ya. Kalau dulu kan totally karikatur dari keadaan sosial politik dan lingkungan dan segala macam. Soalnya gue bilangnya tuh dulu ngomongin yang makro banget, Ya. sekarang sekarang bener-bener mikro banget, bahkan teleskopik scoop gitu. Betul. Fisika kuantum lah. Nah itu. Jadi kelihatan dalamnya. Iya. Nah terusnya ada wadah untuk ngomongin itu, dan gue pengen meng-capture pas story-nya gue itu. Kebetulan gue punya Nina, Awan juga punya story-nya sendiri, Diki punya story sendiri, Baska punya story sendiri di album-album Membangun Menghancurkan itu lagu-lagunya. Nah ya udah, ada wadahnya nih untuk meng-capture apa yang kejadian sama kita. Ya udah, mumpung ada momentumnya, sok kita tulis masing-masing apa yang kita rasakan gitu. Dan itu benar-benar healing banget, Cing Abdel, dan itu benar-benar merekatkan kita lagi, Cing Abdel, dan itu benar-benar Merekatkan Fish. Benar. secara Oke. internal gitu. Karena sebelum album ini kita tulis, yang tadi kita Awan bilang pingin bubar tuh bener adanya. Sparknya Sparknya udah nggak ada. Oke. Berantem satu sama lain juga gitu. Berantemnya masih adu argumen atau udah diem-dieman? Adu argumen Argumen kalau diem-dieman gua juga. avoider. Bahaya sih itu. Iya, gua nggak pernah. Gua anak-anak tuh banyak yang frontal ya. Iya. Banyak yang frontal, banyak yang tiba leave dari grup or something. iya. Gua nggak pernah, gua diem aja, tapi gua pendem aja. Iya. Gua avoider banget. Iya. Oh, gue bener-bener kayak keluar semua tuh anjing, sumpah serapah gue segala macam, kayak konfront terus gue. Terusnya kayak di situ bener-bener kita merasakan kayak anjing, padahal udah lama nih, padahal kita masih sayang nih sama anak-anak satu sama lain. Iya. Cuman nggak jelas banget lagi arahnya kemana kayak gitu. Sedih banget sih kita di momen-momen itu, sedih banget dan sangat draining banget di dan kita harus menjalankan tour lagi waktu itu. Makanya waktu itu ada di lagu yang sekarang kita tulis Masih Marah tuh bicarain tentang hal itu di momen kita saat itu. Terus ya di momen tersebut juga akhirnya ada lagu Tarot yang ngebicarain kayak anjir, walaupun udah kesel segala macam, tapi kita tetap bertahan, memilih bertahan gitu. Terus ya kita bicarain juga tentang metakritik. Jadi kayak kita nulis yang baru ya gitu, di Membangun Menghancurkan ya udah jadi metakritik kayak gitu. Jadi kayak situasi-situasi internal kita akhirnya ada di album tersebut. Betul. Iya. Benar-benar pure apa yang kita alamin gitu. Kita rasain. Dan kita rasakan. Iya. Tapi dari sekian banyak apa namanya rilisan-rilisan yang lo lakukan gitu, ini memang yang paling Membangun dan Menghancurkan ini materinya yang paling banyak Masya Allah ya. meledak lah gitu. Iya. Alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah. Walaupun banyak penyanyi atau musisi yang bilang streams nggak jadi ukuran, Betul. yang penting Betul. gue senang Betul. ngelakuin. Betul. Tapi Betul. secara streams ini juga Betul. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita merasa sangat bersyukur dengan Membangun Menghancurkan, karena pas bikinnya kita cuma KPI-nya satu ibaratnya. Kita bikinnya happy dan rilisnya happy. Oke. Happy itu udah sampai kecampaian. Ditambah ternyata secara hasil stream dan segala macam, alhamdulillahnya Masya Allah. ya udah sampai kemana-mana nih. Bahkan si Nina kayak bisa mencapai audiens-audiens yang kita nggak betul sangka. anak gue aja. Sampai anak lo, sampai Bocah cing. Iya. Fish maksudnya, gitu. kok anak gue bisa tiba-tiba mau nyanyi ini dong gitu. Iya makanya anjir. Terus setiap di video gue kan gue ini ya. Terus banyak yang nanya, nangis gak Cing? Nangis gak Cing? Karena emang ini lagu bikin nangis sebenarnya. Iya. parah sih. Walaupun gua nggak ngerasain ya. Iya. Iya. Parah sih cing, itu cing. Lo bikinnya juga kayak gini, kayak gue nyari duit buat keluarga tapi nggak punya waktu buat keluarga. Iya. Itu memang lo rasakan. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah karena kan dapat duit. Dapat duit ya. Iya, buat keluarga-keluarga juga. Ya gitu. paradoks juga sih di situ ya. Betul. Kita nih kayaknya sebagai kepala keluarga nyari uang untuk keluarga. Benar. Betul. Tapi saat yang bersamaan keluarga kayaknya kekurangan Betul. kehadiran kita Iya. gitu. Betul. Ini dialami semua working parents sih. Ya. Kayaknya iya deh Iya. semuanya. Atau mungkin lu kakak yang jadi sandwich Iya. buat keluarga lu, buat Iya. adik-adik lu segala macem gitu. Karena di case gua sih, istri gua juga kerja gitu kan Iya. sekarang. Waktu tuh bener-bener yang nggak bisa dibeli gitu. Iya. Jadi kayak emang sebenarnya walaupun nanti someday gue yakin anak lo, terus ya anak-anak kita semua atau adik-adik paham
Iya. Kenapa gitu. Dan gue juga baru paham why-nya tuh ketika gue punya anak sebenarnya. Betul. Oh, bapak gue tuh dulu Benar. keluar kota terus tuh anjing kesel sih Pijing waktu sebagai anak waktu itu ya. Anjing lu terbang mulu anjir. Padahal gue seneng kalau misalnya dia di rumah. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol, cuman dia di rumah aja gue seneng gitu waktu itu. Terusnya, oh sekarang begini rasanya gitu. Iya. Ternyata dia cari duit buat kita-kita juga gitu. Iya. Gitu sih. Tapi kan lama nunggu si anak sadar ya. Kalau jalannya bener, bikin deg-degan. Kalau bener. Iya, kalau jalan bener kayak lu pada ya. Iya. Ya, amin juga sih kalau Amin. kita pada Iya, gitu. iya, iya. Dan kalau melengsang-melengsong. Wah, repot ya. Iya, iya. Tapi itu emang pikiran-pikiran kepala tiga lah. Oh iya. Kepala tiga udah. Masih gitu ya, Cuk ya? Apalagi punya anak, hal-hal yang rasa yang dulu kita nggak punya nggak punya. Kayak misalnya kita punya anak satu nih, kayak udah sayang banget sama dia. Terus punya adik, kita bisa sayang ke adiknya tanpa ngurangin rasa sayang ke. Oh, aneh. Kalau kita punya pacar, Iya, iya. punya dua nih. Pacar 2. Misal, Misal, misal lu kita jangan. pacar atau istri dah ya. Oke. Kata aja ya, kita nih sayang sama istri atau pacar. Terus ada yang kedua, otomatis berkurang nih sayang dia, sayang kita ke dia nih, teralihkan. Kalau Yang anak kedua. enggak. Kalau anak tuh, kalau gue sih kayaknya Iya, enggak kok. iya. Kok masih ada gitu, yang kita udah ngerasa kayaknya nggak ada ruang lagi nih buat cinta segini Cinta. gedenya gitu. Tapi begitu punya anak 2, 3 ya, Masya Allah sih. masih ada itu gitu. Iya. Ini kalau misalnya bujang kayak Awan gini, menurut lo gimana sebagai yang udah kepala 5? Kan masih punya perspektif. Masih kan? bujang. Bujang. Bujang deh. Karena pengen bujang apa karena Karena pengen. Oh, Kan kalau iya, lo lihat iya. di TikTok tahu kan lo konten yang plan A, umur 20 sekian, Iya. menikah, ini settle, plan B jadi cool uncle. Nah, gue plan A-nya langsung jadi cool uncle. langsung Iya. cool uncle aja. Iya, pengen jadi paman-paman yang keren aja buat anak-anak temen gue. Iya, iya. Kenapa nggak jadi bapak yang keren ya? Kan Iya. bisa. Berat menurut gue. Anaknya dia Anabul ya. Iya, anak gue kucing aja satu. Kucing, Namanya iya. Bob. Iya. Namanya Bob. Ada nama panjangnya nggak? Hah? Belum lagi tuh. Iya. Cing, gue mau nanya, Cing. Ah, Tadi kata lu menurut lu di umur kepala 3 itu tentang hal-hal kayak gitu wajar gitu. Iya. Di kepala 2, kepala 3, kepala 4 tuh apa, Cing? kepala 2 mah kita aja. Oh, party. Gitu. Iya, maksudnya ya kayak kita udah bisa mengendalikan dunia ini. Oke. Ada yang ngasih nasihat apaan sih lo? Iya. Gitu. Ngeliat yang ke atas, alah kuno lo gitu. Oh, iya, oke. Kayaknya gitu deh kita ya. Iya, benar-benar. Di kepala 2 gitu kan. Mungkin. Kayaknya udah bisa ngapa-ngapain lah. Ada anak yang masih belasan, anak kecil. Oke. Iya. Anak yang di atas kita Ah, tua udah lu, kuno lo gitu. Ya, kepala 3 udah mulai mikir-mikir. Aktualisasi diri. Iya, udah mikir-mikir gini. Kepala 4, kepala 5 lebih realistis. Oke. Uang jadi permasalahan Oh, yang ya? kita pikirin ya. Kalau saya gue ya, bisa nggak kita ninggalin anak turunan kita tuh tidak dalam keadaan lemah gitu. Oh. Oke. Tapi lu mengalami puber kedua, Cing. Ketiga malah. Oh, banyak ya. Kesempatan biar puber banyak. Digaplok dulu, tapi setiap puber digaplok, setiap puber digaplok. Tapi iyalah, pasti ada lah puber kedua, apalagi di dunia kita ya. Iya. Yang kita bukannya gimana. Kadang usaha kita untuk dapetin perhatian tidak sebesar orang-orang lain. Oke. Iya, Kita iya. udah disamperin, ya itu Iya. yang gue bilang gimana menghandle. Itu handle-nya gimana tapi? Godaannya banyak ya, Cing. Pulang ke rumah Pulang ke buru-buru. rumah, Iya. langsung ya. Pulang ke rumah udah buru-buru. Menaruh foto di wallpaper nggak? Itu Nggak ngaruh. nggak ngaruh itu. Bisa ganti soalnya. Iya. Gampang cepet. Iya, atau itu adalah kepalsuan sebenarnya. Biar dilihat bini, woi, family man. Iya. Kemarin gue lihat bikin video klip Video klip? Ya ada beberapa. untuk yang pakai seling-seling itu. Oh, beda. Itu mah dia. Itu gua doang. Oh, lo iklan? Dia iklan. Iklan sendiri. Iklan sendiri ya. Boleh. Boleh. Oh, boleh. Pengembangan bakat dan talent masing-masing personel tidak ada yang iya. menahan. Nggak ada yang menahan kok. Lo iklan sendiri, termasuk yang lagi konser-konser itu. Iya. Iya. Itu gua sendiri. Lompat gitu ya. Iya. Keren. Ya, kita punya karir masing-masing sendiri juga Iya. gitu di luar FIS gitu. Betul. Lo apa? Gue di luar ngeband, kadang gue nge-DJ. Ya. Dan gue ngeband juga sama band Iga, Ah. The Mats tuh waktu itu. Walaupun band ini happy-happy aja sih. Anak partiawan. Enggak. DJ itu pasti ngambil job-job DJ jadinya. Iya, gue biasanya ngambil DJ itu malah di weekdays. Karena weekdays kan gampang ya. Maksudnya di Jakarta kan hampir setiap hari
bar dan kafe membutuhkan musik ya. Hmm. Gitu. Jadi kayak ya gue sering ngambil di Rabu, Kamis. Sering jadi model brand-brand juga. Ya gitu lah. Gitu. Tapi lo sampai seling-seling gitu. Nah ini malah lebih gila. Iklan apa? Iklan. Iya. Itu Mau jadi awal bintang tahun film kalau dia mau pengen pengen goals banget gue. Film. Film. Ah, bentar lagi diajak lo kayak gitu. Dia pengen aja. jadi artis pokoknya. Ya, gua, Kan udah kalau artis doang mah. Iya. ya mungkin kurang bersyukur aja kali gue ya. Harusnya bersyukur gitu. Iya kan bersyukur. Iya deh. Bersyukur sama ngerasa puas beda. Benar. Beda ya. Betul. Kita harus bersyukur tapi Bersyukur. nggak boleh ngerasa cukup. Ngerasa- Bukan nggak boleh ngerasa cukup, ngerasa puas. kurang. Nah. Iya. Ada yang bilang istiqomah itu bukan jumlahnya istiqomah. Benar. Kegiatannya yang Betul. istiqomah. Lo mengharapkan jumlah yang besar nggak apa-apa. Yang penting meningkat kayak lo punya duit 10.000, Ya. nyumbangnya cepet. Nah. Kalau lo punya duit 100.000 masih nyumbang cepet, itu nggak istiqomah katanya. Gitu ternyata ya. Iya. Doyan nih gue podcast sama abang-abang ini nih. Bapak tua ya. Wisdomnya Bijak ya? banyak. Wisdom. banyak. Tapi salah satu tanda kita udah tua, bawahnya mau nasihatin orang aja. Iya, itu nggak apa-apa. Itu kita butuh, Cing. Lu kan orang lama di industri. Tahu yang dengerin apaan sih? Kalau zaman Aki-aki gitu. Kalau zaman gua dulu mah gitu ada Iya. kayak abang-abangan jatuhnya ya. Iya. Tapi sebelum kesini, gue dengerin podcast sama wawancara juga yang sama episode Praseguh waktu itu. Kan ada 3 episode ya sama apa 4 ya? Iya. Keempat ya. Iya, terusnya kayak yang episode terakhir pas lu bilang lu nyinggung kayak Praseguh lagi misuh-misuh tentang kehidupan karena almarhum Emaknya, iya. Almarhumah. Terus kayak gue ngeliat anjir ini wisdomnya Cing Abdul oke juga nih. Karena tua juga tuh orang. Gitu. Kayak yang gue bisa gue petik, lu orang lama di industri bisa ngasih tahu adik-adik lu si Cing gitu. Oh, yes. Jadi abang. Jadi abang. Ini gue baru nanya sama bini gue. Tanya bini gue. Ini gue beberapa bulan terakhir kalau ada yang ngundang podcast, ada yang ngundang tanya, tuh pertanyaannya salah satunya, gimana sih Cing supaya tetap relevan sama keadaan? Nah, itu gimana tuh? Gue juga. Lu menjalani aja ya sebenarnya. Gue jalanin aja gitu. Ya alhamdulillah masih relevan kata orang-orang. Iya. Tapi tipsnya nggak gue harus gini, enggak lah jalanin. Jalanin banget aja ya. Iya. Mungkin kebetulan interest lo dan hal-hal yang lo suka relevan sama yang sekarang mungkin. Mungkin, iya. Tapi lu secara udah kepala 5 juga gitu. Iya. Kagak botak, gigi masih. Gigi mah udah nggak kuat. Gue Udah sekarang nggak kuat. makan kacangan tuh udah nggak kuat. Lu tapi perawatan juga nggak, Cing? Enggak. Enggak. Tapi kayak kerutan juga kagak ada. Gitu. Muda lo ya. Iya sih kayak. Iya. Gila. Gimana menghandle pujian, Cing? Iya. Masih cocok nih, ada Mama Abdel masih cocok nih. Ini penonton lo tau gak sih zaman itu ada Mama Abdel tau gak sih? Tahu lah, semua yang ditanya juga Mama Abdel. Orang pakai pakaian senam mulu. SMP kita kan. Hari Jumat kagak pakai pakaian senam mulu tuh Mama gitu. Lucu banget lagi. Mak-mak. Thank you, Adnan, Awan, terima kasih. Sama-sama dong. Oh iya, Mau konser? Kita mau konser, Cing. Kapan? Betul, kita mau konser di tanggal 31 Mei 2025 ya. Di Solo. No. Yang di Solo, Di Jakarta. di April ada yang pilih. Nih tanggal ini di April nih dia. Oh enggak, kita showcase Pembangunan Menghancurkan itu. Kita akhirnya punya konsernya. Oh, oke. Membawakan semua lagu dan beberapa lagu yang lain gitu ya. Jadi full untuk pertama kalinya. Kita kan lagunya ada berapa? 15, 15 di album 15 di album ini. 15 kita bawain, ditambah beberapa lagu yang emang ya maksudnya disukain penonton lah ya. Iya. Dan mungkin juga yang beberapa jarang tapi kita pengen bawain. Akan berjalan sekitar mungkin 2 jam lah, jadi 2 jam. 20 sampai 25 lagu. Di mana itu rencana? Di Velodrome. Di Velodrome. Rawamangun. Rawamangun. Iya. Nah, Please datang, please banget datang. 31 Mei. 31 Mei tiketnya masih available tapi General menuju Sold out. Iya. Anjir. Nah, makanya cepet-cepetan lah. Iya, Harga iya, tiketnya itu 295.000 Betul. di luar admin fee sama pajak. iya. Kalau sama bundling sama merchandise kita Langsung nanti promo aja 400. Ini. Bukan, ada lagi. Ada lagi, Oh, nanti ada kita lagi. merchandise ini. Harga Oke. 495.000 di luar admin Kita lumayan fee produktif. sama pajak. Bikin Oke. merchandise ya. Terus cari Bikin di loket.com
membangun dan menghancurkan. Betul. Membangun dan menghancurkan 31 Mei, silakan lihat di loket.com. Please datang, Iya. please banget. Iya. Oke, thank you Awan, thank you Adnan. Sing Abdel. Sehat Terima kasih, Sing selalu. Abdel. Salam buat yang lain. Siap. Mudah-mudahan berkah. Ya, Amin. Mudah-mudahan banyak Amin. manfaatnya buat sekeliling. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Bye.